Di tengah upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebuah wacana kontroversial mencuat dari Jawa Barat. Dalam rapat koordinasi bertajuk Gawe Rangkage Pak Kades Jeung Pak Lurah, yang digelar di Pusdai Jawa Barat pada Senin, 28 April 2025, Gubernur Jabar Deddy Mulyadi membuat pernyataan yang langsung menyita perhatian publik. Deddy mengungkapkan, kedepannya program keluarga berencana, khususnya vasektomi atau metode operasi pria, MOP, akan dijadikan non-syarat utama untuk menerima bantuan sosial. Sebuah langkah yang tentu menimbulkan pro dan kontra. Alasannya, temuan di lapangan menunjukkan banyak keluarga prasejahtera justru memiliki anak dalam jumlah besar, meski secara ekonomi belum mampu mencukupi kebutuhan dasar. Sering banyak banget orang yang minta tolong saya untuk biaya lahiran. Lahiran itu nggak tanggung-tanggung loh, 25 juta, 15 juta karena rata-rata sesar. Dan itu rata-rata anak keempat, anak kelima. Bagi Deddy, ini adalah realita yang tak bisa diabaikan. Ia ingin kebijakan bantuan sosial bukan hanya sekadar menambal luka, tapi juga mencegah akar persoalan berulang. Kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya jangan dulu ingin menjadi orang tua dong. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya, saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB. Apakah ini langkah berani demi masa depan, atau justru kebijakan yang melangkahi hak individu? Apa sebenarnya vasektomi itu? Vasektomi adalah prosedur kontrasepsi permanen untuk pria. Ya, permanen. Prosedur ini dilakukan dengan cara memotong dan menutup saluran sperma, vas deferens, yang membawa sperma dari testis ke air mani. Hasilnya, saat pria mengalami ejakulasi, air maninya tak lagi mengandung sperma. Artinya tidak ada kemungkinan menyebabkan kehamilan. Meski terdengar serius, vasektomi sebenarnya hanyalah operasi kecil. Prosesnya dilakukan dengan bius lokal, langsung di area testis dan kantung zakar, tanpa rawat inap, tanpa pisau bedah besar, dan umumnya proses pemulihannya pun cepat. Banyak yang menyebut vasektomi sebagai sterilisasi pria. Tapi lebih dari sekadar istilah medis, ini adalah bentuk tanggung jawab. Sebuah keputusan besar yang bisa menjadi bentuk kasih sayang, bukan hanya untuk pasangan, tapi juga untuk masa depan keluarga. Namun, seiring munculnya wacana menjadikan vasektomi sebagai syarat bantuan sosial, muncul pula pertanyaan, apakah keputusan ini tetap menjadi bentuk kesadaran atau justru tekanan? Saya pribadi tidak setuju lah kalau bantuan itu dikait-kaitkan dengan masalah organ tubuh lah. Intinya kalau memang mau ngasih bantuan aja, nggak usah ada email-email gitu. Memang dari dulu negara tuh selalu ngurusin hal yang selalu pribadi gitu ya. Tapi untuk kali ini setuju sih, karena kemiskinan ya itu akan berdampak panjang untuk. Sebetulnya tanggapan dari kami pribadi soal KB pria itu ada bagusnya Pak. Tapi tolong perhatikan juga yang punya anak gitu. Masa kita tujuan nikah itu kan punya anak, terus harus pas mau menerima bantuan harus di KB pria, kan itu nggak adil Pak namanya. Namun, di balik wacana kebijakan ini, gelombang kritik mulai bermunculan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, angkat suara. Mereka menilai, menjadikan vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial bisa menabrak batas paling dasar dalam kehidupan manusia, hak atas privasi. Vasektomi sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan bansos yang diwacanakan oleh Gubernur Jawa Barat, tentu Komnas HAM memiliki pandangan yang berbeda dan kami tidak setuju. Kenapa? Karena vasektomi sebagai bagian dari kontrasepsi itu adalah merupakan hak privasi setiap orang
Sehingga orang memutuskan untuk melakukan kontrasepsi atau tidak itu merupakan keputusan yang dibuat secara sukarela dan negara tidak bisa melakukan pemaksaan. Ketua Komnas HAM, Adnike Novasigiro, menegaskan bahwa prosedur vasektomi jika dilakukan secara paksa atau di bawah tekanan kebutuhan ekonomi bukan lagi bentuk kesadaran, tapi pelanggaran. Terlebih jika dorongan itu datang dari kekuasaan. Ini bukan sekadar soal kesehatan, bukan hanya soal keluarga berencana. Ini menyentuh ranah kebebasan personal, hak seseorang untuk menentukan apa yang terjadi pada tubuhnya sendiri. Tak hanya Komnas HAM yang angkat suara, Majelis Ulama Indonesia atau MUI pun turut memberi peringatan keras terhadap rencana kontroversial ini. Sekretaris MUI Jawa Barat, Kiai Haji Rafani Akhyar, menegaskan bahwa usulan Gubernur Deddy Mulyadi bertentangan langsung dengan fatwa resmi MUI. Bukan sekadar pendapat pribadi, tapi sebuah keputusan yang sudah ditegaskan sejak tahun 2012. Hukum vasektomi itu adalah haram, ya, haram. Kecuali ya dikecualikan terhadap 5 kekecualian, 5 hal ya. Kecuali dalam keadaan darurat yang dibuktikan oleh alasan medis yang sah. MUI Jawa Barat mengaku telah dimintai pandangan oleh dinas terkait, dan mereka pun telah berdiskusi mendalam, termasuk menerima arahan dari MUI Pusat. Kesimpulannya tetap sama, memaksakan vasektomi sebagai syarat bansos adalah kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Kiai Haji Rafani bahkan memperingatkan, bila kebijakan ini tetap dijalankan tanpa memperhatikan pandangan ulama, maka MUI tak akan bertanggung jawab atas segala konsekuensi sosial dan moral yang bisa terjadi di masyarakat. Dan satu hal lagi yang tak kalah penting, biaya vasektomi bukan hal yang murah. Jika nilai bantuan sosial jauh di bawah biaya tindakan medis tersebut, apakah ini benar-benar bentuk bantuan atau justru beban baru yang dibungkus janji kesejahteraan? Kini, kita sampai pada satu titik krusial antara niat mulia untuk mengangkat derajat hidup rakyat dan cara yang dipilih untuk mencapainya. Di satu sisi, kita tak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa ledakan jumlah anak dalam keluarga miskin bisa memperparah kemiskinan itu sendiri. Tapi di sisi lain, ketika solusi yang ditawarkan mulai menyentuh ranah tubuh, iman, dan hak asasi, maka kita perlu bertanya, di mana batas antara kebijakan dan pemaksaan? Apakah keputusan untuk tidak punya anak harus menjadi syarat makan? Apakah kewajiban merawat tubuh sendiri harus tunduk pada angka bantuan? Masyarakat, ulama, dan lembaga HAM telah menyuarakan pandangan mereka. Kini saatnya publik ikut terlibat, bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk bersama mencari solusi yang manusiawi, adil, dan bermartabat. Karena pada akhirnya, kesejahteraan sejati tak hanya diukur dari berapa besar bantuan yang diterima, tapi juga dari seberapa besar martabat manusia tetap dijaga.